Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Mufid dari mahasiswa program studi Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan tema besar efektivitas hukum internasional. Adapun judul yang saya ambil adalah efektivitas hukum internasional dalam menangani konflik Rusia dan Ukraina. Tema ini saya pilih karena konflik Rusia dan Ukraina merupakan salah satu peristiwa internasional yang sangat penting dalam perkembangan hukum internasional modern. Melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana hukum internasional berperan dalam merespon konflik tersebut, serta sejauh mana hukum internasional dapat dikatakan efektif dalam menangani konflik Rusia-Ukraina. Pada slide latar belakang ini, konflik Rusia-Ukraina menjadi salah satu isu besar dalam hukum internasional, karena konflik ini melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar yang selama ini menjadi fondasi hubungan antar negara. Dalam hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya masing-masing, sehingga negara tidak boleh dengan bebas mencampuri urusan dalam negeri negara lain atau menggunakan kekuatan militer terhadap negara lain. Namun, invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan persoalan serius mengenai pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah dari Ukraina itu sendiri. Oleh karena itu, konflik Rusia-Ukraina menjadi ujian besar bagi efektivitas hukum internasional. Pertanyaannya adalah apakah hukum internasional benar-benar mampu menghentikan konflik? Apakah lembaga internasional seperti PBB, ICG, dan ICC mampu menegakkan hukum secara efektif? Atau justru hukum internasional masih lemah ketika berhadapan dengan negara besar yang memiliki kekuatan politik dan militer? Inilah latar belakang utama mengapa konflik Rusia-Ukraina penting untuk dibahas dalam tema efektivitas hukum internasional. Pada slide rumusan masalah kali ini, dan juga berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi ini. Pertama, bagaimana dasar hukum internasional dalam konflik Rusia-Ukraina? Pertanyaan ini penting karena sebelum menilai suatu pelanggaran, kita harus memahami terlebih dahulu aturan hukum internasional yang berlaku. Kedua, bagaimana peran lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Court of Justice atau ICJ, dan International Criminal Court atau ICC dalam menangani konflik ini. Lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi sama-sama berperan dalam sistem hukum internasional. Ketiga, sejauh mana hukum internasional efektif dalam menangani konflik Rusia-Ukraina. Dan yang terakhir, kendala apa saja dalam penegakan hukum internasional. Karena hal ini penting meskipun hukum internasional memiliki aturan dan lembaga, pelaksananya sering mengalami hambatan, terutama ketika berhadapan dengan negara yang memiliki pengaruh besar dalam politik internasional. Slide berikutnya berkaitan dengan tujuan presentasi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis efektivitas hukum internasional dalam menangani konflik Rusia dan Ukraina. Pertama, presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum internasional yang berkaitan dengan konflik Rusia-Ukraina, terutama pada prinsip kedaulatan negara, larangan penggunaan kekerasan dan kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai. Kedua, presentasi ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga internasional seperti PBB, ICG, dan ICC. PBB memiliki peran dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. ICG berperan sebagai pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antar negara, sedangkan ICC berperan untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan internasional. Ketiga, presentasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas hukum internasional dalam penyelesaian konflik. Dan yang keempat, presentasi ini juga bertujuan untuk menjelaskan kendala dalam penegakan hukum internasional, seperti hak veto, kepentingan politik negara besar, tidak adanya aparat pemaksa global, serta ketergantungan pada kerjasama antar negara. Kita masuk ke slide berikutnya berkaitan dengan dasar hukum internasional. Pertama adalah prinsip kedaulatan negara. Prinsip ini berarti bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur wilayah pemerintahnya dan rakyatnya sendiri tanpa intervensi dari negara lain. Dalam konteks Ukraina, prinsip ini berkaitan dengan hak Ukraina untuk mempertahankan wilayah dan kemerdekaan politiknya. Kedua adalah larangan penggunaan kekerasan terhadap negara lain. Dalam hukum internasional, penggunaan kekuatan militer tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ketiga adalah prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Negara-negara yang memiliki sengketa seharusnya menyelesaikan masalah melalui jalur damai seperti diplomasi, negosiasi,
Mediasi atau pengadilan internasional. Prinsip ini penting untuk mencegah konflik bersenjata yang berkepanjangan. Keempat adalah perlindungan terhadap warga sipil. Dalam konflik bersenjata, hukum humaniter internasional mengatur bahwa warga sipil harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Hal ini menjadi penting karena konflik Rusia-Ukraina menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan pengungsian dalam jumlah besar. Kelima adalah pertanggungjawaban negara dan individu. Negara dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila melanggar hukum internasional, sedangkan individu seperti pemimpin, militer, atau pejabat negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terlibat dalam kejahatan internasional. Pada slide ini, secara singkat saya akan menjelaskan terkait dari konflik Rusia dan Ukraina tidak terjadi konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina tidak terjadi secara tiba-tiba. Hubungan kedua negara telah mengalami ketegangan sejak lama, terutama karena faktor sejarah politik, keamanan, dan pengaruh geopolitik di kawasan Eropa Timur. Ketegangan meningkat setelah perubahan politik di Ukraina dan konflik di wilayah timur Ukraina. Rusia dan Ukraina memiliki perbedaan kepentingan yang cukup tajam, khususnya terkait arah politik Ukraina. Lalu pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi militer ke Ukraina. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam konflik karena serangan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Karena dampaknya luas, konflik Rusia-Ukraina mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional. Banyak negara dan organisasi internasional mengecam tindakan Rusia, memberikan bantuan kepada Ukraina, serta mendorong penyelesaian konflik melalui jalur hukum dan diplomasi. Lalu, di sini saya akan menjelaskan terkait dari peran PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memiliki peran penting dalam respon konflik Rusia-Ukraina. Sebagai organisasi internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia, PBB menjadi forum utama bagi negara-negara untuk membahas konflik ini. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan Rusia terhadap Ukraina. Resolusi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas negara anggota PBB menilai tindakan Rusia sebagai pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional, khususnya prinsip kedaulatan dan larangan penggunaan kekerasan. PBB juga mendorong agar konflik diselesaikan secara damai. Melalui forum-forumnya, PBB menyerukan penghentian kekerasan, perlindungan terhadap warga sipil, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Namun, peran PBB juga menghadapi hambatan besar karena di Dewan Keamanan PBB sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas dalam menjaga perdamaian internasional. Akan tetapi, Rusia merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto. Hak veto ini menjadi kendala karena dapat menghambat keputusan yang bersifat mengikat terhadap Rusia. Dengan demikian, konflik Rusia-Ukraina menunjukkan keterbatasan PBB dalam menindak tegas para negara besar, terutama jika negara tersebut memiliki posisi kuat dalam organisasi internasional tersebut. Lalu, selain PBB, lembaga internasional yang berperan dalam menangani konflik Rusia-Ukraina adalah International Court of Justice atau ICJ. ICJ merupakan mahkamah internasional yang berfungsi menyelesaikan sengketa hukum antar negara. Dalam konflik ini, Ukraina menggugat Rusia ke ICJ. Gugatan tersebut menunjukkan bahwa Ukraina menggunakan mekanisme hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban Rusia atas tindakannya. Kemudian, ICJ mengeluarkan provisional measures atau tindakan sementara terhadap Rusia. Secara umum, tindakan sementara ini bertujuan untuk mencegah keadaan semakin memburuk dan menjaga hak-hak pihak yang bersengketa selama hukum berlangsung. Peran ICJ dalam konflik ini sangat penting karena menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki forum hukum untuk menilai tindakan negaranya. Melalui ICJ, suatu negara dapat membawa sengketa ke jalur hukum bukan hanya melalui jalur politik atau militer. Namun, kelemahan ICJ adalah lembaga ini tidak memiliki aparat pemaksa sendiri. Artinya, ICJ tidak memiliki polisi internasional atau militer internasional yang dapat langsung memaksa negara untuk mematuhi putusannya. Oleh karena itu, efektivitas ICJ sangat bergantung pada kepatuhan negara serta tekanan dari masyarakat internasional. Berbeda dengan ICJ yang mengadili sengketa negaranya, antar negaranya, International Criminal Court atau ICC berperan untuk mengadili individu yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan internasional. Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, ICC dapat menangani dugaan kejahatan perang, kejahatan
terhadap kemanusiaan, kejahatan internasional lainnya. Artinya, yang dapat dimintai pertanggungjawabannya bukan hanya negara, tetapi juga individu seperti pemimpin politik, pejabat militer, atau pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kejahatan internasional. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap individu yang diduga bertanggung jawab dalam konflik ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga dapat digunakan untuk mengejar pertanggungjawaban pidana individu. Peran ICC penting untuk mencegah impunitas. Impunitas berarti keadaan ketika pelaku pelanggaran berat tidak dihukum atau tidak dimintai pertanggungjawaban. Dengan adanya ICC, pelaku kejahatan internasional diharapkan tidak dapat berlindung di balik jabatan atau kekuasaan negara. Namun, ICC juga memiliki keterbatasan. ICC tidak memiliki aparat penangkapnya sendiri. Pelaksanaan surat perintah penangkapan tetap bergantung pada kerjasama negara-negara. Jika suatu negara tidak mau bekerja sama, maka proses penegakan hukum menjadi sulit. Dengan demikian, ICC efektif dalam menciptakan tekanan hukum dan moral, tetapi efektivitas praktisnya sangat tergantung pada dukungan dan kerjasama internasional. Jika dilihat dari sisi hukum internasional, dapat dikatakan efektivitas karena mampu memberikan dasar hukum yang jelas dalam menilai konflik Rusia dan Ukraina. Prinsip kedaulatan negara, larangan penggunaan kekerasan, dan penyelesaian sengketa secara damai menjadi dasar untuk menilai bahwa konflik ini bukan hanya persoalan persoalan politik, tetapi juga persoalan hukum internasional. Hukum internasional juga efektif sebagai alat tekanan diplomatik melalui PBB, ICG, ICC, dan dukungan negara-negara lain. Rusia mendapat tekanan dari masyarakat internasional. Tekanan tersebut berupa kecaman, resolusi, sanksi, maupun proses hukum internasional. Namun, hukum internasional belum sepenuhnya efektif dalam menghentikan konflik secara langsung. Meskipun sudah ada kecaman, resolusi dan proses hukum konflik tetap sulit dihentikan karena hukum internasional tidak memiliki aparat pemaksa global yang dapat langsung menghentikan tindakan suatu negara. Oleh karena itu, efektivitas hukum internasional dalam konflik Rusia-Ukraina dapat dikatakan bersifat terbatas, efektif secara normatif dan diplomatik, tetapi lemah dalam pelaksanaan langsung. Ada beberapa kendala utama dalam penegakan hukum internasional pada konflik Rusia-Ukraina. Pertama, tidak adanya aparat pemaksa global. Kedua, kepatuhan negara masih bergantung pada kemauan politik. Ketiga, hak veto di Dewan Keamanan PBB dapat menghambat tindakan tegas. Keempat, negara besar memiliki pengaruh politik dan militer yang kuat. Dan yang kelima, proses hukum internasional sering berjalan lambat. Dari kendala-kendala tersebut dapat terlihat bahwa masalah utama hukum internasional bukan hanya pada aturan hukumnya, tetapi juga pada pelaksanaan dan pemaksaannya. Lalu, di slide kesimpulan, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik Rusia-Ukraina membuktikan bahwa hukum internasional sangat penting dalam menjaga ketertiban dunia. Hukum internasional menyediakan aturan yang menjadi dasar dalam menilai tindakan negara. Selain itu, hukum internasional juga menyediakan forum dan mekanisme pertanggungjawaban. PBB berperan sebagai forum internasional untuk membahas dan mengancam konflik. ICG berperan dalam menyelesaikan sengketa hukum antar negara, dan ICC berperan dalam menuntut pertanggungjawaban individu atas dugaan kejahatan internasional. Namun, seperti yang sudah dipaparkan, efektivitas hukum internasional masih terbatas, terutama dalam aspek pemaksaan. Hukum internasional belum mampu secara langsung menghentikan konflik karena pelaksanaannya sangat bergantung pada kepatuhan negara, kerjasama internasional, dan kondisi politik global. Dengan demikian, hukum internasional tetap penting, tetapi efektivitasnya masih harus tetap ditingkatkan. Untuk penutupnya, sebagai penutup dapat dikatakan bahwa hukum internasional bukan hanya sekumpulan aturan tertulis, tetapi juga merupakan instrumen untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan keadilan dunia. Konflik Rusia-Ukraina memberikan pelajaran bahwa penegakan hukum internasional masih menghadapi tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan negara yang memiliki kekuatan politik dan militer besar. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari negara-negara dunia agar hukum internasional dapat berjalan efektif. Tanpa komitmen tersebut, hukum internasional akan sulit ditegakkan secara maksimal.
Demikian presentasi saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.